Coba kita cek dulu teman kita Pak C, apakah dia masih menggunakan Pak C, lu jangan curang, C. Masih, bagus, masih. bagus. Oke, masih Bagus. kenceng ya? Kayak kurang kenceng, mau dikencengin lagi nggak? Udah. Bagus. Itu boleh dilepas kalau mau tidur doang. Iya. Iya. Benar-benar kalau lagi begini jangan dilepas. Seharian, Nggak apa-apa ya? seharian. Jadi sambil lu bergerak sambil nge-DJ lu, jadi ya banyak banget kalori yang terbakar. Ala-ala deh gue. Ya, teruskan perjuanganmu Pak C. Siap, Bang. Oke, karena bentar lagi kan mau diadu. Aduh, banteng. Sama yang sama-sama ini juga. Dia Oke, juga. sahabat pagi, sekarang kita mau bicara sesuatu yang sangat menginspirasi. Oke. Nih, aku udah bawa nih barang-barang yang udah gak kepake. Ayo kita kreasiin. Kan dulu, Jil. Bagus sih barang-barangnya ya. Wah, ini gampang. Sekarang gampang, aja deh, gampang. sekarang aja kali ya? Nanti. Nanti aja. Sekarang ini kita simpen dulu, kita keep dulu ya. Sabar ya, Jill. Oke. Nanti ada namanya tips oi-oi, tapi nggak sekarang. Ntar Sekarang aja kita deh. bahas Harus pindah dulu soalnya Harus pindah tempatnya. dulu, Oh, tempatnya lagi iya, diberes-beresin. iya, oke. Ya. Oke. Jadi ini ada artikel Kita bicara yang seisi sini kelas. simpenin. Satu kelas belajar bahasa isyarat. Mau kemana, Ti? Sini aja. Satu kelas belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan siswa yang tunarungu. Keren. Nah. Ini di mana ya? Ini di Sarajevo ya. Oh, SD Osman Nakas Nakas. telah berhasil membuat publik terkesan. SD ini mengajarkan seluruh muridnya bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan siswanya yang tunarungu. Ya ampun, keren banget. Cakep-cakep anaknya. Ih, Hebat pintar ya. banget ya. Tapi keren nih. Jadi memang Bagus walaupun yang tunarungu itu cuma 1 atau 2 orang, mereka bisa berkomunikasi sama yang lain Iya, seperti layaknya yang betul. Itu normal. salah satu bukti care ya satu sama lain ya. Ini tapi keren nih untuk berbahasa isyarat seperti ini, anak-anak juga diajarkan untuk bisa mengenal sama satu sama lain. Ini keren ini. Bagus. Coba bisa diaplikasikan kok. ya. Aku cinta sama kamu. Paling gampang gitu. ya. Oh, ya kan gampang kan? I love I you. love you. Tapi kalau di sekolah-sekolah dasar kayak ataupun di preschool atau di TK itu udah mulai diajarkan tuh keren banget tuh ya di Indonesia Iya. ya. Karena banyak banget kan juga kan ada yang tunarungu juga jadi Iya, bisa berkomunikasi anak kecil jadi Anak bisa kecil, berkomunikasi. ah. Mereka juga nggak salah paham. Nah, ini ada juga seorang wanita menghabiskan 8 bulan untuk merajut sendiri gaun pernikahannya. Oh, Dia nggak ada endorse, nggak ada. nggak ada endorse ya, nggak ada Ini sponsor, benar-benar nggak ada ya. sendiri, ini keren Biar lebih banget. berasa gitu maksudnya ya. Dia pengen namanya nih si Abby Ramire Bodley menginginkan gaun pernikahan yang dengan kesan vintage, tapi wedding dress yang ia inginkan selalu di atas harga $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba merajut gaunnya sendiri untuk pernikahannya pada tanggal 17 Oktober lalu. bahan benang rajut putih dia hanya menghabiskan uang $70 atau sekitar 900.000. Dan untuk gaun hijau bagian dalamnya harganya $100 atau sekitar 1,3 juta. Berarti Bagus total lagi ya. dari semuanya itu dia hanya menghabiskan tidak sampai 2,5 juta rupiah. Murah jadinya ya. Harganya di $100. Selisihnya sekitar 11 juta. 11 juta. Yang jual berarti ngambil untungnya kebanyakan tuh. Makanya bisa juga bahannya beda. Yang banyak kan. Ini ada seorang wanita yang sangat luar biasa juga. Ini sangat menginspiratif ya. Jadi buat yang ingin menyiapkan pernikahannya mungkin daripada Jadi budget minim itu nggak menghalangi ya. betul. Iya, betul. Justru kelihatannya mewah banget kok. Nggak kelihatan murah, justru harganya dengan $100 dibandingkan dengan $1.000 tersebut. Bila dibandingkan ya kan $100. Rayuanmu. Ini ada juga kisah inspirasi pemuda menciptakan listrik di desanya. Ini adalah video tentang Haryanto Albar, ya. Tapi ini bukan anak Ahmad Albar, bukan. Ya. Pemuda asal Bacu-Bacu, Sulawesi yang berhasil membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH sejak 2008. Ia menjadi pelopor listrik di desanya dengan mengubah tenaga sungai menjadi tenaga listrik. Keren banget ya. Keren Biasanya ya udah banget. menjadi Kita kayak lihat gitu. tuh videonya sama-sama yuk. Bagi warga desa Bacu-Bacu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, listrik menjadi kata yang asing dan mewah. Jangankan listrik, untuk menuju desa pun mereka harus berjuang melintasi jalur pegunungan. Namun berkat pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang dirintis sejak 2008, kini Bacu-Bacu tak gelap lagi.
Pahlawan itu bernama Haryanto Albar, seorang pemuda asli Bacu-Bacu. Pemuda 24 tahun ini menjadi pelopor listrik di desanya. Ia berinisiatif mengubah energi aliran sungai menjadi energi listrik. Saya kan bukan jurusan mesin listrik segala macam, bukan. Hanya saya belajar cari di internet, di buku-buku. Saya punya harapan besar bahwa dengan adanya listrik, pemikiran orang-orang di kampung terbuka gitu loh. Bahwa sukses itu adalah harus kita raih, harus kita cari. Dengan adanya misalnya mereka nonton TV kan melihat, oh ternyata ada dunia luar yang jauh lebih besar daripada dunia kita gitu. Sehingga mereka termotivasi untuk sekolah ke anak-anak mereka, mendorong anak-anak mereka untuk berpendidikan, belajar dan seterusnya. Sehingga kampung ini kalau dulunya adalah kampung terpencil bisa diakses sehingga jalan-jalan kita bisa diperbaiki. Bukan penghargaan yang ia tuju, melainkan mampu berbakti untuk negeri. Farhana Khalid, Alma Silva melaporkan untuk NET. Menginspirasi banyak orang. Satu desa bisa terang benderang gara-gara dia. Dan juga menggunakan tenaga listrik yang bisa dibilang sederhana, Betul. simpel tapi pasten. Ini yang dinamakan pahlawan tanpa tanda lahir. Tanda jasa. Coba cek nggak ada tanda lahirnya. Keren. Saya Iya. salut sama Anda karena sekarang aja kita sering mendapatkan pemadaman bergilir kan di Pulau Jawa juga masih. Tapi sekarang sudah mulai berkurang sih, sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Sekarang diganti dengan penyalaan bergilir. Penyalahan bergilir sama aja berarti sebenarnya. Ini ada lagi remaja 16 tahun menciptakan sleeping bag anti air dan anti api untuk tunawisma. Wah, ini bagus very banget. Seorang gadis berusia 16 tahun asal Irlandia, Emily Duffy, telah menciptakan sebuah kantong tidur untuk para tunawisma yang anti air dan api. Mudah dilihat dan praktis, ide ini diperoleh oleh Emily setelah acara penggalangan dana untuk para tunawisma. Coba kalau kayak gimana sih? Dan ini Sleeping kantongnya bag ya? dilapisi dengan lembaran gelembung plastik yang anti api. Oke. Sehingga Ini dapat seperti melindungi kantong penggunaan. ice cream. Iya, Ya, kalau kita betul. beli ice Kayak cream aluminium tuh, gitu ya. iya. Dan juga kantong tidur ini dilengkapi dengan penanda reflektif yang bertujuan agar para tunawisma yang tidur di taman dan sekitar pintu bangunan bisa dilihat dengan mudah. Jadi memang benar-benar bisa sangat luar biasa ya untuk tunawisma, di bertujuannya juga anti Jadi kalau api. misalnya udaranya winter atau apa, dia tetap hangat ya. Tetap hangat di Benar, dalam benar, situ. Tapi ini ada, kita mau nelfon si Didit Maulana yang kemarin ternyata kan tasnya itu desainnya dipakai oleh salah satu souvenir untuk Grammy Awards Grammy juga kan. Awards. Coba kita. Oke. Halo. Halo, Halo Mas Didit. Mas Didit, apa kabar? baik. Selamat pagi, apa kabar? Sekarang lagi di mana nih Mas Didit? Ini lagi jalan-jalan aja nih, jalan kaki. Kirain masih lagi di luar kan? Ini saya baru tahu juga nih Mas Didit nih. Ternyata rancangan Mas Didit ini adalah Hadiah untuk ya? hadiah para pemenang Grammy Awards ya Mas ya. Betul. Dan luar tas biasa. spesial ini dijadikan wadah sebagai produk kecantikan terkini, mulai dari minyak, minyak argan ya, hingga alat pengering rambut ya Mas. Iya, Hebat isinya banget macam-macam sih. ya. Ada juga yang voucher-voucher perawatan kecantikan segala macam. Mas, kok bisa sih Mas sampai dipercaya untuk para pemenang Grammy Award? Dari mana tuh ceritanya Mas? Nah, itu sebenarnya kolaborasi waktu itu dengan Tas Tumi. Jadi tahun lalu kita bikin satu kolaborasi, akhirnya terjadilah tas tersebut. Dan ternyata surprise juga karena pas Desember dikasih tahu bahwa tas tersebut akan dijadikan eksklusif gift bag di Grammy. Wow. Ini walaupun kita tidak ikut berpartisipasi di sana, kita mendengarnya benar-benar bangga. Mas Didit, saya sampai merinding nih dengarnya. Luar Terima biasa kasih. loh. Ada berapa banyak Mas Didit yang diproduksi? Saya desain satu, tapi mungkin yang yang untuk Grammy itu sekitar 200 ya. 200 ya? Oh. 200. Perasaan Mas Didit gimana sih waktu tahu kabar, wah ini mau dikasih buat di Grammy nih? Perasaannya nggak percaya ya, karena di luar dugaan banget bisa menembus internasional Oh, gitu, iya. tetapi langsung di perhelatan yang sangat prestisius. Betul, betul Dan Mas. juga mengangkat budaya Indonesia lagi kan. Betul. Mas Didit sendiri kan menurut saya sih kayaknya udah orang pasti ngelihatnya untuk ikatnya Mas Didit aja udah go internasional. Apalagi Betul, kalau betul. dipercaya untuk Grammy sih kayaknya
sebuah Amin. kebanggaan ya, yang sangat Amin. luar biasa. Itu diperjualbelikan nggak sih Mas? Dipasarkan Ini nggak? waktu tahun lalu sempat dijual, cuman ludes dalam waktu 2 jam di tokonya. Wow. Dan kayaknya memang belum ada niatan untuk bikin lagi, maksudnya dari pihak tas tersebut ya, gitu. Jadi memang benar-benar terbatas. Oh. Jadi dibikin limited piece ya. Iya. Mungkin bisa pinjam sama Justin Bieber nanti. Iya. Bisa. Ada nomor teleponnya nggak, Pak? Sama gua kan sahabat gua dulu itu dia. Bang. Justin Bieber. Iya. Dulu mah anak Gang Haji Toha. Ngarang. Mas Didit, Mas terima Didit, kasih loh makasih, untuk Mas Didit waktunya. ya. Sukses selalu, Mas. Sukses selalu Oke, ya. Terima kita kasih loh mempunyai sudah mengharumkan nama Indonesia. Iya, betul karyanya. sekali. Ini satu lagi karya putra Indonesia ya, membuat sebuah karya yang bisa go internasional. Iya, dan itu kan emang Luar dua berita biasa. sekaligus kan waktu itu di Grammy Awards 2016 ini, selain Joey Alexander yang Iya, tampil dan memukau, Iya. Pas ternyata souvenir ini. Tadinya saya juga diundang, cuma saya bilang, aduh maaf saya sibuk, saya lagi di net, saya bilang. kan gitu. kenapa bisa tiba-tiba diundang Kenapa ke nggak sana? datang Enggak, sih? untuk bersih-bersih lantai. Cuma saya bilang, aduh Jauh saya ya? lagi sibuk, jauh. Saya luar biasa Bang Andre itu Iya, Bang, iya, untuk kasih tahu, bersih-bersih Ti. lantai aja udah go internasional. Iya. Gitu. Low profile banget ya. Saya mah orang yang mau nyombong kalau kayak gitu-gitu. Biar saya aja yang tahu, soalnya daripada malu kan. Oke, selanjutnya ini ada Aldo Meyola Geraldino, usia 14 tahun kuliahnya di UGM fakultasnya. Tar dulu, dia usianya 14 tahun. 14 tahun tapi udah kuliah di kuliah UGM, di Fakultas Kedokteran. Pinter nih, ini benar-benar inspiring banget nih. Cuma beda setahun sama aku. Namanya Aldo Meyola Geraldino, ya, menjadi buah bibir belakangan ini di Yogyakarta karena ia yang masih umur 14 tahun telah berhasil masuk Gokil Fakultas ini. Universitas Gadjah Mada tahun ini. Aldo lahir 19 Desember 2000 di Solo, Jawa Tengah, Tahun sehingga 2000, saat saya ini juga SMA 2000. ia terhitung sebagai mahasiswa termuda di UGM. Oh my gosh, dia karena pinternya itu kali ya. Iya, Oh. dia melakukan akselerasi yang Akselerasi. luar biasa sejak duduk di bangku sekolah dasar. Oh, dari SD dia udah kelas Iya, Axel ya? SD-nya lulus 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Terus SMP-nya dia juga 2 hanya tahun butuh ya? waktu 2 tahun untuk SMP dan SMA. SMA-nya 2 tahun 2 untuk tahun. SMA. Aku juga waktu itu sih SMP aku 2 tahun. 2 tahun Pak. Kayak Aldo. Kenapa? Abis itu pindah ya Pak? Enggak, kan nggak ada biaya lagi. Bonusin. Oke, kita lihat nih ada foto-fotonya Jill yang kita dapat Coba kita dari lihat. Instagramnya Jill. Kita lihat. Ini kita kerjanya emang stalkingin. Ah, Ini mau ada Bian di nih? mana? Bukan? Iya. Oh, iya. Ini di Malaysia ya? Iya, ini Legoland di ya? Aku belum ke Legoland, seru ya? Seru. Aku rencananya mau ke sana. Oke. Anak-anak sih yang senang kita sih. Iya, Biasa buat aja. anak-anak sih Ini pastinya. di Jepang. Enggak, ini di Mana? Bali. Oh, di Bali. Bali. Di Bali. Udah Udah besar segede ya. gitu, udah Udah segede gede gitu. banget tuh Demiannya. 9 tahun ya Jum. Iya, 9 tahun. Duh, mirip mamanya banget ini ya. Banget, Ini iya. lagi diving di Di mana Bali. Jum? Lagi di Bali. Diving di Bali. Demian cita-citanya jadi apa tuh? Udah pernah ngomong belum? Pemain sepak bola. Krik, 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 krik. Keren nggak dong. apa-apa. Apa olahragawan masa banget. Siapa tahu bisa masuk ke klub-klub ternama. Setiap hari maunya main bola terus. Iya bagus, bagus. Gak apa-apa anak cowok. Dukung. Kebayang nggak kalau nggak main bola segendut apa? main bola setiap hari aja masih kayak Masih gitu. gitu. Dukung loh, mamanya dukung kok nih buat main bola. Nah ini di mana? Di Jepang nih ya? Ini di Jepang. Gunung Fuji nih Iya. ya. Jepang. Seru Lagi banget. dingin-dingin itu ya. Wah seru. Ini di mana nih? Ini kayaknya di Paris deh ya. La Belle Venice. Di situnya Wah tuh. keren. Nggak Ini- dapet foto seluruh badan ya udah deh Nggak dapet. muka Ini aja. Nggak apa-apa. Ini Nggak sudah apa-apa. mana? Nggak apa-apa seluruh badan. Yang penting setengah muka. Yang penting yang seluruhnya tuh yang Parisnya. Yang penting ketahuan di Yang Paris. penting Kitanya sepala juga nggak apa-apa. Paling seru kayak kamu sering liburan, paling seru di mana nih di antara foto-foto ini? Yang Aku paling berkesan? seru sebenarnya liburan Jepang. Jepang. Ini di Karena- Jepang juga nih ya? Iya kan, sebenarnya bukan lebih paling seru, paling berkesan karena 3 hari di sana, 3 hari di tempat berbeda ngelihat hantu. Oh ya? Karena Masa? karena aku pas datang itu lagi datang bulan. Ternyata tour guide-nya baru cerita memang untuk daerah-daerah pelosok kalau buat perempuan yang lagi datang bulan lebih sensitif. Jadi aku 3 malam berturut-turut emang bener-bener ngeliat hantu di tempat yang beda-beda. Jadi udah Enggak, tapi udah pindah. emang Jo emang bisa. Nggak bisa lihat itu. Kayak apa bentuknya Jil? Untungnya ya masih baik dia nggak nunjukin muka, tapi rambutnya itu sekaki dari belakang lagi nyisir dan itu jaraknya deket banget sampai sekarang masih merinding. Nah, aku merinding tuh.
Iya, bisa? itu satu. Terus AC-nya satunya dingin. lagi. Oh, iya. Terus. Itu satu di satu tempat. Karena kita pada saat pergi itu kita mau nyobain kamar-kamar khas Jepang yang tidurnya di lantai. Kyoto tuh keren tuh di Kyoto. Iya, yang kayak Iya. tatami gitu kan. Nah, itu ada di pelosok-pelosoknya. Jadi pas aku tidur, udah tidur, udah nyenyak tidur, tiba-tiba kebangun. Tapi kebangunnya nggak jelas kenapa. Maksudnya nggak karena mimpi, nggak ada yang bangunin juga. Pas bangun langsung nengok, dia bener-bener lagi duduk, lagi nyisir. Itu lagi. Itu Terus satu. lu lihat gimana tuh abis itu lu teriak gak? Bukan teriak lagi, ngacir seada-adanya keluar, bangunin peserta tur yang lain. Gue pernah, gue misteri gue loh. pernah juga malam jam 12:30 lah, gue lagi tidur. Tiba-tiba nggak tahu juga nggak ada, bener kayak gini nggak ada penjaga. Tiba-tiba gue kebangun, terus putih semua ti. Ada apaan, Bang? Ada ngeliat putih-putih gitu. Beneran? Beneran gak ini? Ketutupan spray gue nggak tahu. Gue ketutupan spray nih, namanya keenakan tidur. Gue tahu perasaan Karena kan dingin, gue kan pakai begitu nutup gitu. Gue kebangun kok, wah putih semua. Gua udah tahu tapi gua dengerin. Ya maaf. Gue juga pengen cerita kayak Jill. Iya. Tadi barang-barang benda-benda Jill yang tadi dibawa mana ya? itu dia. Nah, sekarang kita kasih Apa Jill ini sih? deh, bantuin Jill deh, kita bikin sesuatu yang bermanfaat tuh dari situ tuh. Ya, kalau saya pengen bikin bando, Ti, bisa ya? Ngapain bikin bando? Buat anak kita. Oh, buat Lofa. Ya. Iya. Ntar dibikin kreasi-kreasi Iya. menjadi lebih berfaedah ya. Betul, oke. Ya Ya, udah abis nanti. ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!